Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan materi terkait dengan fiil lagi. Hari ini, kali ini kita membahas tentang fiil fiil amr ya, mohon maaf. Tadi kita fiil madi mudhari, saat ini kita membahas terkait dengan fiil amr ya. Fiil amr, yaitu fiil amr. Nah, ini akan kita bahas. Nah, fiil amr ya, pengertian dan cara menyusun atau mengklasifikasikan bagaimana fiil amr itu. Fiil amr berdasarkan bahasanya itu, secara bahasa artinya kata amr adalah memerintah ya, atau kata perintah ya, kata kerja yang menunjukkan perintah. Nah, menunjukkan perintah maka itu disebut dengan fiil amr ya. Jadi kata kerja yang menunjukkan perintah, maka itu adalah secara sederhana kita sebut fi'il amr. Nah, kata dalam bahasa Indonesia, kata perintah sering diakhiri dengan kata akhiran lah. Misalnya tulislah, makanlah, tidurlah, dan sebagainya. Sedangkan definisi fi'il amr secara istilah bagi ilmu nahwu adalah ma dalla ala hadathi fil mustaqbal ya. Lafaz yang menunjukkan perbuatan pada masa yang akan datang ya. Kalau dari ilmu nahwu akan datang. Tapi masyhur disebut dengan kata perintah ya. Lafaz yang mengandung makna amar pasti kejadiannya belum terjadi dan tidak sedang terjadi ya. Misalnya kata tulislah seperti pada contoh di atas ya. Itu fi'il amar ya. Bagaimana cara membuat fi'il amr? Kita bahas ya. Kita bahas ini ya. Kalau mudhari, ini contoh mudhari disandingkan dengan amr ya. Hilangkan huruf awal fi'il mudhari, sukunkan huruf akhirnya. Yu'adzinu, adzin. Yubariku, barik. Yusallim, salim. Itu contoh ya. Tapi ada juga rumus yang kemudian biasanya ada alif depannya. Tapi yang masyhur juga kemudian ini bisa jadi rumus ya, kalau dari fi'il mudhari. Nah, ini tambahkan hamzah. Nah, makanya hamzah di awal. Hamzah ya, kalau kata hamzah di awal, huruf awal fi'il berharakat sukun ya. Jika huruf awal fi'il berharakat sukun. Misalkan yasjudu, maka fi'il amarnya adalah usjud. Ya'lamu, maka i'lam ya. Nah, bagaimana memberi baris, rumus memberi baris atau memberi harakat pada huruf pertama itu, sedangkan biasanya di Al-Quran juga ditemukan ya. Sedangkan biasanya tidak berbaris atau segala macam ya. Bisa dilihat di baris atau harakat ketiga dari huruf. Misalkan ini misalkan usjud ya. Maka harokatnya domah seperti itu. Itu contoh saja. Contoh. Tapi biasanya juga disesuaikan dengan wajan ya, seperti itu. Nah, hamzah diberi harakat domah bila huruf tengah berharakat domah ya. Nah, huruf tengah jadi patokannya. Ini contohnya yakhruju jadi ukhruju, atau yanzuru jadi unzuru. Kemudian yadkhulu, kemudian udkhul. Yadhkuru jadi udhkur. Kemudian yasjudu jadi usjud, yaktubu jadi uktub. Hamzah diberi harakat kasrah, ini rumusnya ya, rumusnya. Jadi kalau domah berarti kalau huruf tengah berharakat domah. Kalau huruf tengah berharakat fathah atau kasrah, maka hamzahnya diberi huruf harakat kasrah. Contohnya yadhabu jadi idhab, ya'lamu jadi i'lam, yaqra'u jadi iqra. Nah, kemudian
yastaghfiru jadi istaghfir, yastami'u jadi istami', yaghfiru ighfir. Ini fiil apa? Fiil amarnya ini ya, yang fiil amarnya ya. Nah, ini fiil amarnya nih. Nah, ini fiil amarnya. Oke. Khusus fola af'ala yuf'ilu, maka fi'il amarnya af'il ya. Ini wajannya ini af'ala yuf'ilu, maka fi'ilnya af'il. Nah, itu mungkin yang bisa sampaikan terkait dengan fi'il amar. Intinya fi'il amar adalah menunjukkan kata perintah. Semoga banyak manfaatnya, semoga banyak buah kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.